Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Aftariana, Prodi Teknik Informatika. Saya sebagai perwakilan dari kelompok KKN 35 ITERA. Di sini saya dijadikan sebagai penanggung jawab mata pelajaran matematika dan khususnya di bidang limit fungsi aljabar atau trigonometri. Langsung saja. Di sini saya memiliki course topik yang akan dibahas. Yang pertama, limit fungsi aljabar. Kedua, hukum-hukum atau teorema limit fungsi aljabar. Ketiga, metode limit fungsi aljabar. Dan keempat, limit fungsi trigonometri. Dan yang lima terakhir yaitu metode limit fungsi trigonometri. Langsung saja yang pertama yaitu tentang limit fungsi aljabar. Apa itu limit? Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Nah, limit dapat berupa sebuah fungsi yang dapat kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Next, apa itu limit fungsi aljabar? Limit fungsi aljabar adalah salah satu konsep dasar yang ada di dalam kalkulus dan analisis mengenai kelakuan sebuah fungsi yang mendekati titik masukan tertentu. 2. Hukum-hukum atau teorema limit fungsi aljabar. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terdapat beberapa hukum teorema limit fungsi yang diperlukan. Jadi, di sini saya masukkan fungsi-fungsi nilai limit yang mendekati bilangan C. Jadi, ini sudah saya masukkan rumus-rumus fungsinya. Jadi, semoga kalian dapat memahaminya. Jadi, next kita langsung masuk ke dalam pengoperasian limit fungsi aljabar. Terkadang nilai X mendekati tak terhingga. Jadi ini adalah limit yang tak terhingga, dan yang sebelumnya ini adalah limit fungsi aljabar. Nah, untuk nilai-nilai fungsi di limit tak terhingga, di limit fungsi aljabar yang tak terhingga, ini adalah fungsi-fungsi yang diketahui, teorema-teoremanya. Jadi semoga kalian dapat membacanya. Next, kita masuk ke materi 3, yaitu metode limit fungsi aljabar. Jadi, terdapat 3 metode dalam mengerjakan limit fungsi aljabar. Yang pertama, metode substitusi. Metode ini adalah paling mudah dan dalam menentukan hasil suatu limit fungsi. Jadi, syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tertentu, maka contohnya seperti yang sudah saya tuliskan di sini, limit X mendekati 3, X kuadrat kurang 4 per X tambah 2 sama dengan 9 kurang 4 per 3 tambah 2. Jadi X di sini langsung kita masukkan ke X yang sudah diketahui, yaitu mendekati 3. Itu yang dinamakan substitusi. Jadi sangat mudah, tinggal X-nya kita masukkan yang sudah diketahui. Untuk metode kedua yaitu metode pemfaktoran. Jadi jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tertentu seperti tak hingga, 0x pangkat tak hingga, dan seterusnya, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga membentuknya tidak menjadi baru, kemudian baru bisa disubstitusikan. Jadi ini adalah contohnya di metode pemfaktoran. Dan yang ketiga itu metode perkalian dengan akar sekawan. Nah, kalau metode akar sekawan ini, metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai-nilai limit yang irasional. Jadi kata kuncinya, tipsnya, kalau metode perkalian dengan akar sekawan ini, dari limit X mendekatinya dan soal yang sudah diketahui, lalu kita kalikan penyebutnya. Jadi jika ada penyebut, maka kita kalikan langsung. Nah, itu yang dinamakan dengan akar sekawan, dikalikan dengan penyebut. Next, terdapat 2 metode dalam mengerjakan limit fungsi aljabar tak terhingga, bentuk tak terhingga. Nah, yang pertama itu membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi, yang tadi sebelumnya, di limit fungsi sebelumnya itu membagikan dengan akar sekawan, yaitu berarti dengan penyebut. Nah, kalau di limit fungsi aljabar tak terhingga ini, membagi dengan pangkat tertinggi, maka dia dirasionalkan, dikalikan dengan pembilangnya. Nah, kalau yang kedua itu metodenya mengalihkan bentuk sekawan. Metode ini digunakan pada limit fungsi bentuk. Metode ini dapat diselesaikan dengan perkalian bentuk sekawan. Jadi, contoh-contohnya, cara-caranya sudah saya masukkan. Kalian dapat memahaminya. Next, kita langsung masuk saja ke contoh soal limit fungsi aljabar. Jadi yang pertama, contoh soal substitusi. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3 dalam kurung X kuadrat kurang 8 faktorial. Nah, ini soalnya langsung saja kita masukkan
penyelesaiannya yaitu karena substitusi. Ingat di awal penjelasan saya tadi kalau substitusi itu sangat paling mudah. Jadi X-nya tinggal langsung kita masukkan yang sudah diketahui. Karena di sini X-nya 3, berarti langsung saja kita masukkan 3 kuadrat dikurang 8. Maka 9 kurang 8 sama dengan 1. Next, contoh soal tentang pemfaktoran. Soal yang diketahuinya, tentukan nilai dari limit X mendekati 3, X kuadrat kurang 9 per X kurang 3. Nah, kalau X faktorial tentang pemfaktoran ini, jika kita menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, substitusi, kita masukkan nih, jika X-nya langsung kita kalikan dengan X-nya kita masukkan dengan angka 3, maka hasilnya 0 per 0 nih. Kalau 0, maka tidak terdefinisi. Nah, itu tidak boleh. Maka kita harus mencari fungsi yang baru, sehingga pembagiannya tidak dengan 0. Maka kita masukkan jalannya dengan rumus pemfaktoran yang sudah saya beritahu sebelumnya. Rumus pemfaktoran itu jadi seperti yang sudah saya masukkan di gambar ini. Jadi X kuadrat min 9 ini kita kalikan lagi, kita faktorkan, kita jabarkan. Bisa menjadi X min 3 dan X plus 3 per yang sudah diketahui penyebutnya X min 3. Karena ada yang sama, maka tinggal kita coret. Sisanya X plus 3. X plus 3 kita kalikan dengan penyebutnya. Kita rasionalkan dengan akar sekawan penyebutnya. Jadi X min 3 per X min 3 sama dengan 1. Jadi sudah didapatkan langsung saja. Jadi ini maksudnya sama dengan sudah didapatkan, berarti hasilnya tidak 0 kan? Jika tidak 0, maka kita benar. Kita hanya dapat menggunakan rumus pemfaktoran. Jadi X kuadrat min 9 ini kita jabarkan lagi menjadi X min 3 dan X plus 3. Jika ada yang sama langsung coret. Setelah udah dicoret, X ini baru bisa kita masukkan angka 3. Itu baru boleh di pemfaktoran. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Next, kita masuk lagi ke contoh soal fungsi limit aljabar yang dimana dengan menggunakan metode perkalian dengan akar sekawan atau merasionalkan penyebut. Nomor 3, tentukan nilai dari limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 3X plus 2 per akar X min 2. Langsung saja jawab. Nah, jawab. Jadi penyelesaiannya yaitu dari soalnya kita tulis lagi dikalikan akar X min 2 per X min 2. Mengapa? Karena di sini menggunakan metode perkalian dengan akar sekawan. Jadi dari soal itu kita langsung kalikan dengan si penyebutnya. Setelah sudah kita kalikan masing-masing, hasilnya dapat seperti ini. Setelah sudah kita dapatkan, sudah kita kalikan, kita jabarkan lagi menjadi X min 1, X min 2. Karena mengapa? Jika kita tetapkan seperti kuadrat tidak akan mendapatkan hasil. Jadi saat kita sudah jabarkan lagi, ada yang sama nih X min 2 dan X min 2. Kita coret, maka sisanya X min 1 dikali akar X min 2. Maka hasilnya 2 dikurang 1, 2 kurang 2 berasal dari mana? Jika sudah sederhana, maka X ini langsung kita gantikan dengan nilai angka 2 yang diketahui. 2 kurang 1 dan dikalikan akar 2 kurang 2 sama dengan 0. Langsung masuk ke soal keempat, yaitu dengan menggunakan metode perkalian dengan akar sekawan atau merasionalkan pembilang. Nah, soalnya yaitu tentukan nilai dari limit X mendekati 1, akar 3X min 2 dikurang akar 4X min 3 per X min 1. Caranya sama seperti di nomor 3, namun kali ini dikalikan dengan pembilangnya. Maka dari soal yang sudah kita tuliskan, kali ini kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu bagian atas pembilang itu. Dikalikan akar 3X min 2 dikurang 4X min 3. Nah, seperti itu. Caranya sama saja, kita kalikan dengan akar sekawan, lalu dari akar yang sudah kita dapatkan ini pokoknya langsung kita sederhanakan sesederhana mungkin sampai jika sudah sederhana X itu kita ganti dengan nilai atau angka yang sudah diketahui. Maka hasilnya sama dengan min 1/2. Next, kita masuk ke course topik yang keempat, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Apa itu limit fungsi trigonometri? Limit fungsi trigonometri merupakan nilai terdekat sebuah sudut fungsi trigonometri. Nah, untuk menghitung limit fungsi trigonometri bisa langsung Anda substitusikan seperti halnya fungsi aljabar yang sebelumnya. Nah, atau langsung saja nih, namun meski demikian ada pula fungsi trigonometri yang perlu diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri.
Untuk limit yang tak tertentu, yakni jika Anda langsung substitusikan nilainya bernilai 0, atau bisa pula untuk limit yang tak tentu. Tidak harus menggunakan identitas, namun menggunakan teorema limit trigonometri. Soal materi course topik yang terakhir yaitu tentang metode limit fungsi trigonometri. Terdapat 3 bentuk umum dan limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama bentuknya seperti ini, limit x mendekati c, fx sama dengan fc. Nah, seperti ini bentuknya, kalian bisa baca sendiri. Next, bentuk limit fungsi trigonometri seperti ini, limit x mendekati 0, fx per gx. Untuk penjelasannya kalian bisa baca sendiri dan pahami sendiri. Dan yang terakhir yaitu bentuk umum limit fungsi yang terakhir, bentuknya limit x mendekati 0, fx per gx. Nah, seperti itu. Setelah itu, dari limit fungsi yang sudah saya masukkan rumusnya bisa menjadi berdasarkan dasar-dasar di samping jika dikembangkan menjadi rumus-rumus berikut. Jadi, limit fungsi trigonometri itu pokoknya sangat banyak sekali. Jadi, kalian bisa memahaminya sendiri, melihat dari referensi saya, ataupun dari YouTube, ataupun dari e-modul lainnya. Next, limit fungsi trigonometri x mendekati suatu bilangan. Untuk dapat menentukan berapa nilai limit fungsi trigonometri untuk x mendekati sebuah bilangan c, sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah. Nah, caranya itu seperti gambar ini. Kalian harus bisa menghafalnya. Limit x mendekati c, sin x sama dengan sin c. Nah, pokoknya seperti itu. Kalian semoga dapat memahami dan harus berusaha memperbanyak mengerjakan soal-soal tentang limit fungsi trigonometri. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nomor 5. Tentukan nilai dari limit x mendekati 2, 6 min x per x kuadrat min 4 dikurang 1 per x min 2. Jawab. Maka dari soal yang sudah kita tuliskan, jawabannya seperti ini. Sudah saya jabarkan satu-satu urutannya. Nah, yang keenam juga, yaitu tentukanlah nilai dari limit x mendekati tak hingga dikalikan akar 4x plus x akar 2 dikurang akar 2 tambah x akar 2 per 3x. Nah, jawabannya seperti ini, sudah saya urutkan per satu-satu. Jadi, sekian materi tentang limit fungsi aljabar atau trigonometri. Semoga kalian dapat memahaminya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.